Islam datang untuk memberi ajaran kepada umat manusia. Umat Islam dalam hidupnya selalu ingin berada dalam jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Video ini akan mengulas cara hidup seseorang agar selalu konsisten dalam jalan kebaikan dan terhindar dari jalan keburukan, yaitu roja dan khauf. Agar kalian tidak menunggu lama, langsung saja kami ulas spesial untuk kalian. Namun sebelum itu, jangan lupa klik dulu tombol like, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video edukatif lainnya. Roja. Roja dalam bahasa Indonesia berarti harapan. Sedangkan roja dalam tasawuf, definisinya adalah harapan dalam diri manusia akan mendapatkan anugerah Allah Subhanahu wa taala, seperti surga dan nikmat lainnya. Sehingga manusia selalu optimis dalam menjalani hidup dan berorientasi melakukan hal-hal yang baik yang dapat mengantarkan kepada yang diharapkan itu. Terkadang, roja diartikan lebih sempit lagi, yaitu mengharap mendapatkan surga dari yang tertinggi hingga yang terendah. Orang memiliki roja seperti ini akan menjalani hidupnya dengan memperbanyak amal soleh dan menghindari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengantarkan seseorang dapat memiliki roja, yang pertama adalah meyakini anugerah dan nikmat Allah sangat besar. Allah Subhanahu wa taala memiliki anugerah dan nikmat Allah sangat besar dan akan diberikan untuk manusia yang berusaha menggapainya. Hal ini dijanjikan Allah dalam Al-Quran. Dengan demikian, maka manusia harus meyakini hal tersebut karena dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga terbesit dapat menggugah hatinya untuk meraihnya. Yang kedua yaitu meyakini manusia memiliki potensi yang sempurna. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan dibekali akal, hati dan fisik yang sempurna. Maka dari itu, manusia disebut sebagai makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna. Potensi yang diberikan Allah tersebut adalah sama. Allah tidak membedakan dan meninggikan salah satunya dan juga tidak merendahkan yang lain. Potensi tersebut tergantung manusia itu sendiri dapat mengembangkan atau tidak. Jika manusia dapat menggunakan potensi tersebut dengan baik, maka ia akan berkembang dan dapat menjadi makhluk yang tinggi derajatnya. Yang ketiga, yaitu meyakini Allah Maha Adil dan Maha Murah. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat adil dan Maha Pemurah. Dan Allah akan selalu berlaku adil dalam memberikan anugerahnya kepada siapa yang berusaha tanpa membeda-bedakan etnis, suku, ras, dan nasab. Semuanya sama di mata Allah Subhanahu wa taala. Surga dan anugerah Allah adalah milik Allah, bukan milik orang elit dan berkasta tinggi. Yang keempat, meyakini Allah Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat Maha Pengasih dan Maha Pengampun. Maka, jika manusia tersebut salah, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan langsung menyiksanya dan akan mengampuninya jika bertaubat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Serta, jika manusia dalam keadaan sulit, maka Allah juga akan selalu mengasihi manusia dan menjamin keselamatannya. Khauf. Dalam bahasa Indonesia, khauf berarti kekhawatiran. Kaum tasawuf mengatakan, khauf adalah rasa khawatir dalam hati manusia terhadap kejadian-kejadian buruk pada diri manusia pada masa yang datang. Ada pula yang mengatakan, khauf adalah ketakutan manusia terhadap neraka, maka dari itu, ia akan selalu menjauhi Allah Subhanahu wa taala. Al-Ghazali mengatakan, terdapat 3 faktor yang menyebabkan rasa khauf itu dapat muncul. Yang pertama yaitu muraqabah. Muraqabah adalah selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasa ini muncul karena mengetahui Allah Maha melihat, Maha mengetahui dan Maha mengawasi. Jadi, kalau seseorang sudah dapat demikian, maka akan muncul sikap kehati-hatian karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, merasa lemah. Sifat lemah itu memang termasuk dalam sifat manusia. Kekuatan yang diberikan Allah kepada manusia hanya terbatas. Jika manusia menyadari hal yang demikian, maka ia akan merasa butuh kepada Tuhannya dan selalu memohon kepada Allah agar diberi kekuatan dalam menjalankan hal yang diperintahkan dan menjauhi hal yang dilarang.
Yang ketiga, mengingat akhirat. Setiap amal yang dilakukan manusia akan terekam oleh malaikat. Tak satu pun perilaku yang terlepas dari catatan malaikat. Manusia akan mempertanggungjawabkan amal perbuatannya di akhirat. Maka dari itu, ia akan menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan memohon ampun jika berbuat salah. Bila seseorang sudah memiliki rasa khauf, maka akan muncul dalam dirinya kekhusyuan, sikap kehati-hatian, bertakwa, berserah diri, dan merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mengaplikasikan roja dan khauf. Khauf dan roja adalah pasangan yang tidak dapat dipisahkan, bagaikan laki-laki dan wanita yang saling melengkapi dan membutuhkan. Maka dari itu, roja dan khauf harus diaplikasikan secara bersamaan dalam setiap kehidupan manusia. Dalam mengamalkan roja dan khauf harus seimbang, yaitu roja 50% dan khauf 50%. Artinya, seseorang itu tidak boleh terlalu optimis dan tidak boleh terlalu pesimis. Keduanya harus berjalan seimbang. Namun, ketika orangnya terlalu optimis, maka yang baik khaufnya lebih tinggi. Tetapi, jika orangnya terlalu pesimis, maka rojanya yang harus ditinggikan. Jika pengamalan roja dan khauf dapat seperti itu, maka manusia tersebut akan selalu optimis. Tetapi, harus dibarengi dengan kehati-hatian. Menurut Al-Ghazali, al-khauf dan al-roja adalah dua sayap manusia yang dapat mengantarkan seseorang untuk mencapai derajat tasawuf yang mulia, seperti ridho dan syukur, sabar, dan puncaknya adalah ma'rifat. Maka demikian, kedua sayap ini tidak boleh terlepas dan harus digunakan terus, agar selalu dapat terbang menuju manusia yang mulia dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu dulu video kita kali ini, dan jangan lupa cantumkan request Anda di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.